Selamat datang di channel saya. Ini video yang kedua membahas soal pengangguran di Indonesia tahun ini yang lagi rame di berita. Setelah kita sudah paham permasalahannya, kemudian tantangannya, sekarang bagaimana kita bertindak secara pribadi. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Atas dasar ini, apa kasus pengangguran di desa dan kota berbeda? Jelaskan. Ya, karakteristik dan penyebab utama kasus pengangguran di desa dan kota sangat berbeda karena perbedaan struktur ekonomi, jenis industri, dan karakter angkatan kerjanya. 1. Karakteristik pengangguran di perkotaan. Pengangguran di kota didominasi oleh pengangguran terbuka dan terdidik. Karakter utama. Banyak pencari kerja di kota yang memegang ijazah SMA, SMK, hingga perguruan tinggi yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan, jobless. Penyebab utama. Persaingan ketat dan skill mismatch. Jumlah lulusan baru jauh melampaui jumlah lowongan di sektor formal, kantor, BUMN, manufaktur. Sifat selektif, job selektif. Lulusan terdidik cenderung menolak pekerjaan informal atau bergaji di bawah ekspektasi, sehingga memilih menganggur sambil menunggu peluang yang sesuai. Efek dampak industri dan teknologi, efisiensi perusahaan, PHK di sektor startup plus teknologi, serta otomatisasi langsung memukul pusat-pusat bisnis perkotaan. 2. Karakteristik pengangguran di pedesaan. Pengangguran di desa didominasi oleh pengangguran terselubung, underemployment, dan musiman. Karakter utama. Secara statistik BPS, angka pengangguran terbuka di desa sering terlihat lebih rendah dari kota. Namun, fakta lapangannya adalah masyarakat desa banyak yang setengah menganggur, bekerja kurang dari jam kerja normal atau berpenghasilan jauh di bawah standar layak. Penyebab utama. Ketergantungan pada sektor pertanian, musiman. Tenaga kerja di desa hanya bekerja penuh saat masa tanam dan panen. Di luar musim tersebut, mereka terpaksa menganggur sementara. Keterbatasan sektor formal, hampir tidak ada industri besar atau perkantoran di desa, sehingga pilihan pekerjaan terbatas pada sektor pertanian skala kecil, buruh harian, atau usaha mikro. Tingkat pendidikan rendah dan akses informasi. Rendahnya kualifikasi pendidikan membuat masyarakat desa kesulitan menembus syarat administrasi kerja di kota tanpa jalur migrasi ke urbanisasi. Perbandingan ringkas, indikator, wilayah perkotaan, wilayah pedesaan, bentuk dominan, pengangguran terbuka, terdidik. Setengah pengangguran dan musiman profil pencari kerja, lulusan SMA SMK, diploma dan sarjana, lulusan SD SMP atau putus sekolah akar masalah. Kurangnya lapangan kerja formal dan keterbatasan posisi bergaji tinggi. Keterbatasan variasi industri dan ketergantungan pada musiman pertanian. Baik, kita lihat jawabannya. Menghadapi ketidakpastian global dan keterbatasan lapangan kerja nasional, fokus utama setiap individu adalah membangun ketahanan pribadi, personal resilience, yang tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan secara pribadi dibagi menjadi beberapa pilar. 1. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan, upskilling dan reskilling. Kuasai high-value skills, pelajari keahlian yang sulit digantikan oleh AI atau otomatisasi, seperti pemikiran kritis, pemecahan masalah kompleks, manajemen proyek, negosiasi, atau keahlian teknis spesifik. Literasi digital dan teknologi. Manfaatkan AI dan alat-alat digital sebagai pengungkit, leverage, produktivitas, bukan menganggapnya sebagai ancaman.
Kemampuan bahasa asing. Menguasai bahasa internasional, membuka akses ke pasar kerja jarak jauh, remote work, global yang berpendapatan mata uang asing. 2. Diversifikasi sumber pendapatan, income streams. Bangun side hustle. Jangan bergantung pada satu gaji tunggal. Manfaatkan ekonomi digital, gig ekonomi, freelancing, atau monetisasi keahlian pribadi di luar jam kerja utama. Mulai dari skala mikro, buka usaha mandiri berbasis kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, jasa esensial, atau produk digital yang tahan terhadap krisis ekonomi. 3. Kesehatan finansial, financial cushion. Dana darurat wajib. Amankan dana darurat minimal 3 hingga 6 kali pengeluaran bulanan untuk menjaga stabilitas saat terjadi PHK atau krisis tak terduga. Gaya hidup frugal dan bijak utang. Tekan pengeluaran konsumtif dan hindari utang konsumtif berdampak bunga tinggi, seperti pinjaman online atau kartu kredit yang tidak terkelola. Investasi leher ke atas dan aset aman. Alokasikan dana pada portofolio berisiko rendah serta investasi ilmu pengetahuan yang meningkatkan nilai tawar diri. 4. Perluasan jejaring, networking, dan mentalitas adaptif. Jejaring sosial komunitas. Hubungan profesional dan personal yang kuat seringkali menjadi pintu utama datangnya informasi pekerjaan atau peluang bisnis baru. Pola pikir pembelajar seumur hidup, growth mindset. Bersiap untuk terus belajar ulang, relearn, dan meninggalkan cara lama, unlearn, sesuai dengan perubahan tren pasar kerja. Nah, ini jawabannya ya. Ini jawabannya. Ujung-ujungnya apa? Investasi leher ke atas. Ini kan leher di sini ke atas, berarti di sini. Nah, jadi bagaimana caranya? Poinnya tidak menganggur dan tetap semangat. Jelaskan sebagai solusi. Nah, ini sudah ada jawaban. Investasi leher ke atas berarti mengalokasikan waktu, tenaga, dan dana untuk meningkatkan kapasitas diri, otak, dan keterampilan. Prinsip belajar berkelanjutan, lifelong learning, adalah komitmen untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Berikut adalah panduan solusi praktis yang bisa diterapkan sesuai tingkatan pendidikan. 1. Bagi yang tidak sekolah, bagi putus sekolah, fokus utama adalah keterampilan teknis praktis, vokasi, dan keahlian bertahan hidup, survival skills, yang langsung bisa menghasilkan uang tanpa memandang ijazah. Ilmu yang wajib dipelajari, keahlian pertukangan dan jasa teknis, las, perbaikan AC, kelistrikan dasar, mekanik motor, atau pertukangan kayu. Jasa perbaikan selalu dibutuhkan di setiap kondisi ekonomi. Pertanian peternakan skala mikro, teknik bercocok tanam hidroponik, budidaya ikan, lele nila, atau pengolahan pangan sederhana. Ini menjaga ketahanan pangan pribadi sekaligus peluang bisnis lokal. Perdagangan dan negosiasi dasar, cara menghitung modal untung, teknik promosi mulut ke mulut, serta pelayanan pelanggan, hospitality, untuk usaha mikro kelontong. Cara mempelajarinya, ikut program magang informal,
nyantrik pada teknisi pengusaha lokal yang sudah berpengalaman. Manfaatkan pelatihan gratis di Balai Latihan Kerja, BLK, daerah atau video tutorial di internet. 2. Bagi lulusan sekolah, SMA SMK, fokus utama adalah spesialisasi keterampilan dan literasi operasional digital, agar bisa bersaing di sektor formal menengah atau ekonomi digital. Ilmu yang wajib dipelajari. Pemasaran digital, digital marketing. Penguasaan sosial media management, cara jualan di e-commerce, dan pembuatan konten promosi, copywriting sederhana. Operasional dan alat digital, penguasaan spreadsheet, Excel, Google Sheets, entry data cepat, hingga pemanfaatan alat berbasis kecerdasan buatan, AI tools, untuk mempercepat pekerjaan harian. Bahasa asing praktis, bahasa Inggris tingkat dasar menengah untuk komunikasi atau memahami instruksi kerja tingkat internasional. Cara mempelajarinya, ambil kursus bersertifikat gratis dari platform online, seperti Kartu Prakerja, Coursera, atau Google Career Certificates. Latihan langsung dengan membuat proyek kecil, misal, membantu memasarkan produk usaha milik teman per keluarga. 3. Bagi lulusan kuliah, sarjana, diploma, fokus utama adalah pemikiran strategis, keterampilan analitis, dan keahlian yang sulit digantikan oleh AI. Ilmu yang wajib dipelajari, analisis data dan AI literasi, kemampuan membaca data untuk pengambilan keputusan serta mahir menggunakan AI sebagai assistant tools di bidang masing-masing. Pemecahan masalah kompleks dan manajemen proyek, ilmu memimpin tim, mengelola anggaran, serta mengeksekusi proyek dari konsep hingga hasil akhir. Keahlian komunikasi dan negosiasi tingkat tinggi, public speaking, penyusunan proposal bisnis, dan kemampuan membangun jejaring networking profesional. Cara mempelajarinya, ikuti pelatihan spesialis berlisensi, baca buku-buku industri terbaru, dan ikuti seminar webinar profesional. Aktif membangun portofolio pekerjaan melalui proyek freelance di platform global seperti Upwork atau Fiverr. Cara menjaga semangat agar tidak jatuh mental, fokus pada micro wins, tetapkan target kecil harian, misal, mempelajari satu materi baru atau mengirim 2 lamaran per hari. Tujuannya agar otak tetap merasa produktif. Ubah mindset pekerjaan, jangan membatasi definisi bekerja hanya sebagai pegawai kantoran. Bekerja adalah memberi nilai solusi bagi orang lain yang dibayar, baik sebagai freelancer, pelaku UMKM, maupun penyedia jasa. Bangun komunitas positif. Bergabunglah dengan grup atau komunitas orang-orang yang memiliki tujuan belajar sama agar tidak merasa berjuang sendirian. Nah, ini masukan dari AI. Ya, baik yang sekolah, tidak sekolah, ternyata ada solusinya. Dan tidak perlu putus asa, insya Allah kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.